analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Nah, untuk analisis bisnis dan studi kelayakan usaha, mungkin ada yang sudah ada bisnis di sini. Barangkali kalau sudah ada, boleh diceritakan apa yang diketahui tentang ini, analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Dimatiin man, habis pakai cuman biasa dimatiin. Apa? Emang kok pakai nggak dimatiin? Ini error. Ini mute ya, Pak. Belum ada? Atau baru dengar ini? Nah, jadi gini ya, ketika kita akan memulai sebuah bisnis, itu biasanya kita menilai dulu bisnis kita, menganalisis bisnis kita. Sebelum bisnis itu kita jalankan. Apakah bisnis kita itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nah, untuk analisis bisnis dan studi kelayakan usaha ini biasanya dilakukan oleh eh, tim, tim yang akan membangun bisnis. Biasanya dalam bentuk BMC atau bisnis model canvas. Ini mungkin yang sering buat bisnis plan atau ikut lomba bisnis plan sudah tahu ya tentang bisnis model canvas atau juga ada analisis SWOT. Ya kayak analisis SWOT biasa itu ya. Analisis SWOT untuk kegiatan sosial itu juga sama dengan analisis SWOT dengan bisnis. Atau juga bisa dengan cara analisis bisnis dibandingkan dengan bisnis milik startup lain. Nah, jadi analisis bisnis dan studi kelayakan usaha ini sebenarnya ada beberapa jenis macamnya ya. Bisa analisis SWOT, terus analisis pembuatan BMC, bisnis model canvas, atau juga dibandingkan posisi bisnis kita dengan bisnis lain yang sudah jalan untuk menemukan value bisnis kita di mana dan apakah uh, bisnis kita itu bisa berjalan dengan value tersebut dibandingkan dengan bisnis orang lain gitu ya. Itu singkatnya tentang analisis bisnis. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya studi kelayakan usaha. Nah, mengapa kok penting? Sebelum memulai bisnis, harus diadakan penelitian terlebih dahulu apakah bisnis yang akan dirintis menguntungkan atau tidak. Nah, penelitian yang dimaksud ini bukan yang secara formal banget ya, kayak misalkan harus di laboratorium, harus diteliti gitu, bukan. Namun yang dimaksud penelitian di sini tuh lebih ke mengobservasi ya, bisnis-bisnis yang sudah jalan sebelumnya, dari tim yang lain, dari startup lain, dari pemilik bisnis yang lain. Saya beri contoh, misalkan Mbak Lintang itu kan, misalkan ya, misal ini mau membangun bisnis es pisang coklat, misalkan seperti itu. Nah, sebelum membangun bisnis tersebut, Mbak Lintang haruslah membandingkan bisnis yang sejenis. Apakah bisnis Mbak Lintang itu punya value yang punya kelebihan dibanding bisnis lain, ataukah sama saja gitu ya. Lalu kalau misal sama saja, alasan apa konsumen mau membeli bisnisnya Mbak Lintang, mau membeli produknya Mbak Lintang. Nah, yang dimaksud value itu misalkan seperti ini, produknya lebih sehat, misalkan diambil dari pisang organik tanpa pestisida misalkan ya, lalu tidak ada gula tambahan, coklatnya juga coklat murni, misalkan seperti itu. Esnya juga es yang dari air matang, bukan air yang mentah, misalkan seperti itu. Nah, jadi dicari dulu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari bisnis kita gitu ya, dibandingkan dengan bisnis yang lain. Nah, untuk analisis ini biasanya yang digunakan yaitu studi kelayakan usaha atau feasibility study of business atau yang lebih kita kenal yang lain ini ya, analisa SWOT. Ini kan sering ya kita gunakan, mungkin teman-teman yang sudah kerja atau sudah membangun usaha sering juga menggunakan analisis SWOT ini. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Nanti saya kasih contohnya. Nah, selanjutnya ini, proses dan tahap studi kelayakan.
Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Selanjutnya, tahap memformulasi tujuan, tahap analisis dan keputusan. Misalkan ya, saya beri contoh lain, misal Mbak Elda mau bangun bisnis abon ya, bisnis abon patin atau lele Mbak kemarin. Jadi itu ya, jadi penemuan ide, misalkan kok di daerah Mbak Elda itu banyak petani patin atau lele, tapi sejauh ini hanya dijual mentah dan tidak ada value khusus, ya udah dijual aja gitu. Dan kalau dijual mentah itu kan harus cepat habis ya. Kalau misalkan nggak habis, ya akan busuk gitu ya. Jadi bagaimana eh, dari permasalahan tersebut, lele itu bisa diolah semaksimal mungkin dan harganya bisa naik. Nah, salah satunya untuk dijadikan abon atau nugget lele, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya tujuannya seperti apa? Tujuannya membuat abon lele supaya produknya tidak cepat basi, lalu diterima oleh masyarakat, termasuk dari kalangan bayi hingga dewasa, bahkan orang tua. Gitu. Lalu analisis ini dibandingkan dengan produk-produk abon sejenis. Misalkan kalau yang saya tahu itu abon Abiku, terus abon yang di Alfamart, dan abon-abon yang lain dibandingkan. Dari perbandingan tersebut bisa kita nilai apakah abon yang kita buat, formulasinya, rasanya itu sudah pantas atau belum diterima ke masyarakat. Apakah punya value, apakah punya kelebihan dibandingkan abon yang lain. Lalu kalau misal, oh sudah bagus, kira-kira masyarakat bisa menerima. Nah itu baru tahap keputusan untuk melanjutkan ide bisnis tersebut. Apakah idenya itu pantas dilanjutkan atau tidak. Nah, ini secara lebih rinci untuk analisis kelayakan bisnis meliputi beberapa hal. Yang pertama, aspek pemasaran. Nah, jadi pemasaran ini juga salah satu hal yang krusial ya dalam bisnis. Banyak kasus orang-orang itu bisa produksi ya. Banyak yang bisa produksi, punya barang, misalkan produksi baju atau produksi makanan. Tapi ternyata hal yang menjadi masalah adalah kurangnya pemasaran. Jadi akhirnya produknya itu basi. Produknya itu enggak bisa laku. Sudah terlanjur expired misalkan. Nah, ini ada salah satu cerita dari salah satu teman itu pernah membuat maklon kosmetik. Jadi kan sekarang juga banyak ya maklon kosmetik itu kayak produksinya sudah diurus dari produsen besar. Jadi kita tinggal bayar tap brand, kita buat formulasinya dibuatkan mereka. Nah, sudah datang produknya, ternyata minim pemasaran, kurang bisa cara memasarkan. Akhirnya produk skincare tersebut kan expirednya nggak begitu lama ya. Dan akhirnya expired semua, belum sempat dipasarkan. Nah, kalau kita tidak paham tentang pemasaran ini, tentunya akan merugikan juga. Makanya perlu analisis aspek pemasaran, bagaimana produk-produk itu bisa dikenal luas oleh masyarakat, bagaimana bisa masuk ke segmentasi pasar, bisa uh, diterima oleh pasar. Nah, itu harus dipelajari dan juga harus dianalisis. Nah, biasanya ini kalau sekarang itu trennya menggandeng influencer ya. Misalkan punya produk skincare, itu biasanya menggandeng influencer kecantikan. Terus produk baju biasanya menggandeng model. Nah, kayak gitu. Makanya aspek pemasaran ini sangat penting juga karena banyak yang bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Yang selanjutnya, analisis aspek produksi atau operasi. Nah, ini juga penting karena produknya itu ya pasti ditentukan oleh bagaimana produksinya, lokasinya di mana, volumenya bagaimana, mesinnya apa sudah terpenuhi, bahannya, lalu tenaga kerjanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan analisis aspek produksi. Selanjutnya analisis aspek manajemen. Nah, jadi kalau sudah terbentuk bisnis itu juga harus adanya manajemen yang baik. Manajemen tim terutama. Karena tanpa adanya manajemen tim atau karyawan itu juga akan tidak berjalan. Ini seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya tentang manajemen bisnis. Lalu analisis aspek keuangan. Ini juga penting. Karena kalau misalkan nggak
tulis dengan baik, cash flow-nya nggak jelas, itu juga akan bingung. Bisnis itu harus jelas masalah keuangannya. Kalian sudah belajar ya ini di mata kuliah manajemen pemasaran ya sama Bu Hani. Jadi mata kuliah di sini ini saling mendukung kalau kalian mau mengembangkan bisnis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, dari cara segmentasi pasar dan strategi itu bagaimana Bu yang bagus untuk memasarkan seperti itu Bu? Ya, kalau yang Mbak Lintang tahu atau teman-teman tahu bagaimana? Segmentasi pasar atau strateginya bagaimana? Kalau yang kalian tahu, boleh cerita mungkin? Oh, kalau Eh, saya, Hmm? Mas Petroman dulu ya. duluan aja Silakan. Mas. Oh, kalau menurut saya apa Hmm? pemasaran yang bagus itu produknya apa adanya Bu ya, tidak Hmm? hiperbola dalam pemasaran. Jadi Ya. kalau orang beli Hmm. ternyata produknya tidak sesuai sama yang di iklan kan hiperbola. Hmm. Ini produk kualitas ini. Nah, terus setelah beli produknya biasa saja itu kan membuat pelanggan kecewa. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Usman. Ini kan sudah pengalaman ya punya produk eh, sablon ya, Mas. Iya Bu. Hmm. Ya, jadi juga harus jujur ya. Ini kembali lagi ke salah satu sifat wirausaha kemarin ya, karakteristik wirausaha. Harus jujur. Jadi eh, meskipun untuk promosi itu ya perlu ya untuk menawarkan kepada konsumen tentang kelebihan produk, namun juga tidak boleh mengada-ngada. Dalam artian tidak boleh hiperbola. Misalkan bahannya sebenarnya dari kain yang biasa-biasa saja kok dibilang kain yang super. Oh, ternyata kenyataannya nggak sama gitu. Kayak misalkan di Shopee itu juga banyak ya, kayak di foto produknya kan saya biasanya beli jilbab itu kayak bagus, kayak kelihatannya kayak tebel. Oh, ternyata pas datang tipis gitu ya. Jadi itu yang membuat pelanggan kecewa. Ya, yang bagus memang kalau kainnya tipis ya bilang tipis, kalau kainnya tebal ya tebal. Kainnya jenis apa, grade apa gitu. Jadi pelanggan nggak kecewa dengan harga tersebut karena sudah ada penjelasan secara rincinya. Mungkin ada yang lain? Siapa tadi Mas Baitur Rahman ya? Eh, Ya, silakan Mas. next time aja Bu, soalnya lagi nggak fit badannya. Oh, iya, iya. Baik. Atau mau jawab untuk yang lain? Silakan. Nggak ada? Nah, jadi gini ya, sebelum kita menjual produk kita, ini kita harus mengetahui market size-nya dulu ya. Market size itu eh, apa? Market size itu berarti siapa yang akan kita tuju. Jadi ukuran market yang akan kita tuju. Misalkan punya Mas apa, Usman produk sablon gitu ya. Market size-nya seluruh Indonesia yang punya sekolah kan biasanya ke sekolah atau apa ya misal ya ini seluruh Indonesia dari sekolah, dari perusahaan atau dari bisnis-bisnis yang membutuhkan baju sablon misalkan itu market size-nya. Terus kita tentukan market share-nya. Market share itu persentase market yang akan dituju dari market share tersebut. Jadi segmentasi pasarnya. Berapa persen yang mau diambil kira-kira dari keseluruhan market size tersebut. Jadi dikhususkan lagi segmentasi pasarnya dikhususkan oleh orang-orang yang mungkin di dekat lokasi. Jadi dari market size seluruh Indonesia difokuskan dulu untuk pengembangan bisnis di daerah Tulungagung atau di daerah Jawa Timur. Nah, itu untuk strateginya itu tadi yang sudah disebutkan salah satunya yaitu jujur, harus jujur dengan produk kita. Dan strategi yang lain ini sebenarnya banyak ya kalau kita berbicara tentang pemasaran. Jadi ya memang kalau pemasaran ini kan terus berubah ya, sekarang terus berkembang. Dalam artian bukan hanya peer to peer,
hanya perorangan, orang per orang lewat offline, tapi sekarang juga pemasaran gencar di online. Bahkan itu akan lebih mudah dibandingkan kita jualan zaman dulu yang harus offline dulu, harus datang rumah ke rumah. Kan sekarang juga banyak kan yang masih datang ke rumah-rumah itu juga nggak salah. Jadi saya pernah ngobrol ya dengan salah satu manajer bisnis, pemilik perusahaan yang cukup besar. Jadi strategi pemasaran itu biasanya ada dua, offline dan online. Jadi offline itu biasanya emang mengadakan demonstrasi, mengadakan acara, atau datang rumah ke rumah. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke mall, itu kan biasanya ada ya jualan produk. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, ini ya mungkin sinyalnya ya. Ya, sekarang masih putus-putus. Jadi kalau offline itu biasanya penjualannya itu ya promosi produknya secara offline di mall atau datang rumah ke rumah. Dan itu juga sangat tergantung dengan produknya apa. Kalau online ya berarti promosi di Instagram, di YouTube, di TikTok, di marketplace yang lain. Jadi semuanya digunakan untuk bisa mencapai penjualan yang kita harapkan. Nah, ini sebenarnya ya masih berkaitan ya dengan tadi ini investasi ini intinya ini ya, ini sebenarnya bukan fokus kita hari ini ya, ini cuma tambahan. Jadi untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis itu ditentukan juga dengan ROI-nya. Pernah kita bahas yang dulu ya, return of investment. Jadi kapan kita itu akan balik modal itu kan ya, yang udah bisnis pasti tahu ya. Jadi apakah bisnis itu menguntungkan kira-kira atau apakah ini menjanjikan itu bisa diketahui dari ROI, return of investment. Dan ini kriterianya ini ada 4 ini. Payback period, net present value, internal rate of return, probability index. Ini untuk hitungannya ya, mungkin yang sudah bisnis besar ini dibutuhkan. Nah, ini untuk perhitungan ROI dan sebagainya ini. Jadi kalau misalkan kita menemukan ROI-nya bisa kembali dengan cepat, jadi bisnisnya dapat balik modal dengan cepat, berarti itu bisa bagus, bisnisnya akan bisa berjalan bagus. Tapi ROI itu kan masih perkiraan ya, jadi masih perhitungan di awal sebelum membentuk bisnis kan kita mengira-ngira kira-kira ROI-nya akan kembali kapan gitu. Nanti pas sudah jalan juga akan ketahuan apakah ROI-nya sesuai dengan prediksi atau tidak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh ya, contoh dari analisis SWOT. Analisis SWOT untuk bisnis, saya kasih contoh dulu. Sebentar, filenya gimana ya? File saya belum ketemu, tak carikan di internet aja ya. Bentar.
Kelihatan ya? Nih, contoh analisis SWOT, penjelasan penjelasan tentang analisis SWOT ya. Nah, jadi, waduh, habis waktunya ya? Oh, belum. Untuk analisis SWOT, ini terdiri dari 4 hal. Jadi, sebelum kita membangun bisnis, itu biasanya kita analisis dulu kekuatan bisnis kita, kelemahannya, lalu kesempatannya, dan juga ancamannya. Yang pertama untuk kekuatan, sama kelemahan ini ya, ini dari internal. Jadi kita yang tahu untuk kekuatan dan kelemahan berarti penilaian secara internal. Kalau opportunities sama threats itu berarti dari eksternal. Jadi kesempatan dari luar, ancaman dari luar. Ini penjelasannya. Untuk yang kekuatan, misalkan ini produk kita punya fitur unik dibanding kompetitor. Lalu traffic website kita lebih besar 75% dibanding kompetitor. Itu misalkan contohnya. Tapi ada kelemahan juga. Proses produk kita nggak efisien atau produk kita susah digunakan oleh konsumen. Nah, ini beda-beda ya, setiap usaha itu beda-beda. Misalkan produk es coklat itu misalkan produk es coklat tersebut berbahan dasar organik, tidak ada gula tambahan. Rasanya sangat enak. Itu misalkan, itu kekuatannya. Kelemahannya, mungkin gini, harganya itu cukup mahal. Karena memang bahannya organik, bahannya agak susah didapatkan, jadi harganya lebih mahal. Itu contohnya ya. Lalu opportunities, itu kesempatan. Konsumen pengen banget produk kita bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu produk dan layanan kita ternyata berguna banget di kalangan perusahaan. Berarti kesempatan di luar itu ada. Misalkan ya, peminat es coklat itu sangat banyak. Apalagi sekarang cuacanya itu panas. Jadinya banyak orang yang haus yang mencari es coklat. Lalu ancamannya, kompetitor launching produk baru, fiturnya mirip dengan produk kita. Nah ini contohnya ya. Di Kongres membahas seputar undang-undang yang bakal berdampak pada bisnis kita. Nah, ini misalkan dari es coklat tadi, ternyata ada saingan yang punya bisnis es coklat yang lebih enak, misalkan. Terus sudah laris, laris duluan dibanding produk kita, itu juga ancaman. Nah, dari menganalisis SWOT tersebut, maka kita akan tahu apakah produk kita itu layak atau tidak. Lalu kalau misal kurang layak, berarti harus kita tingkatkan strength-nya, kekuatannya harus kita tingkatkan, weakness-nya harus kita minimalisir. Tuh. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ini saya kasih contoh lagi. Misalkan ini dari uh, ini pengembangan produk saya ini. Misalkan ini ya, yang ini kan ini produk saya pengembangan website perikanan. Nah, misalkan ini dari produk saya ini analisis kompetitor juga. Ini juga semacam analisis SWOT, tapi di sini lebih ke membandingkan dengan kompetitor lain. Jadi dibandingkan bisnis kita dengan kompetitor lain. Misalkan ini kan bisnis perikanan ya, yang aviary, Bano, Jala, only aquaculture sector with multiple products offering. Jadi ini lebih fokus ke produk tuh misalkan. Kalau yang Aruna ini misalkan offer education and multiple products in e-commerce. Jadi ini di bisnis perikanan air laut. Nah, ini bisnis saya, Aqua Farm Care, offer education, disease screening, and multiple products. Jadi lebih mengutamakan di ikan air tawar. Jadi ini beberapa contoh untuk analisis kelayakan usaha. Jadi bisa yang tadi, yang sudah analisis usaha dari pemasaran, produksi,
dan sebagainya, dan juga bisa melakukan analisis SWOT seperti yang saya contohkan tadi, atau juga dengan analisis pesaing seperti yang saya buat ini. Jadi ada beberapa cara ya untuk analisis kelayakan usaha. Nah, jadi intinya itu analisis kelayakan usaha itu tujuannya untuk mengetahui apakah kira-kira usaha kita itu sudah pantas atau belum untuk dilakukan. Ada lagi nih, kan waktunya masih. Yang analisis, ini contohnya punya saya ya, analisis resiko. Jadi harus menganalisis dulu kira-kira bagaimana, lalu rancangan pengembangan usaha. Ini yang saya sampaikan tadi. Model bisnis kanvas, ini juga bisa dilakukan untuk analisis kelayakan usaha. Model bisnis kanvas ini meliputi key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, key resources, cost structure, key metrics, revenue streams. Nah, jadi ini tadi kan Mbak Lintang tanya tentang strategi ya. Jadi di sini ini juga bisa termasuk salah satu strateginya. Jadi customer segmennya siapa? Misalkan produk saya ini kan tentang pengembangan platform edukasi perikanan. Itu untuk petani ikan skala kecil, petani ikan komersial, koperasi, instansi pemerintah, gitu ya. Lalu revenue stream-nya, dari mana pendapatannya? Dari biaya berlangganan, biaya konsultasi, penjualan, lisensi data. Nah, revenue stream ini tujuannya untuk nantinya tahu ROI, jadi saling berhubungan ya. Untuk tahu return on investment tadi, jadi saling berhubungan. Jadi di sini nih contohnya channels. Ini kan untuk strateginya pemasaran, platform online, kunjungan ke lapangan misalkan, workshop dan seminar, dan juga kemitraan. Dan setiap bisnis tuh pasti punya model bisnis masing-masing yang beda-beda gitu. Jadi ini salah satu contohnya untuk studi analisis kelayakan usaha. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya kan ingin kayak jualan online itu pemasaran luas ya. Cuman mau saya pakai Shopee itu kok, Shopee, TikTok, Hmm? itu kok kayak agak susah ya memasukkannya. Maksudnya memasukkan gimana? Saya mau pakai Shopee itu sekarang udah nggak bisa karena KTP-nya udah kepakai di akun yang dulu, Bu. Hmm. Kalau mm, Kalau secara teknis itu mungkin bisa belajar di ini ya, di YouTube banyak. Mungkin ganti KTP yang lain punya ibunya atau saudaranya gitu ya. udah Secara pernah teknis sebenarnya kita bisa punya KTP ibu. belajar banyak di YouTube. Mm-mm. Untuk teknis itu kan sebenarnya perlu praktek secara berkelanjutan ya. Jadi kalau masalah bisnis itu nggak bisa eh, secara teori udah kita pelajari langsung kita berhasil bisnis, nggak seperti itu. Tapi ya perlu ini ibaratnya perlu babak belur dulu, perlu latihan dulu, perlu jatuh dulu baru kita bisa Iya benar-benar bener. bisa praktek langsung dan bisa sukses karena ya itu memang susah kalau bisnis dari nol. Pengalaman juga memang harus dimulai dari awal. Harus banyak latihan, tidak harus pantang menyerah. Kan ini ya karakteristik wirausaha seperti yang kita pelajari kemarin. Ada lagi? Bu, di kita ada bimbing kayak belajar buat website gitu nggak, Bu? Kalau website Website. itu kalau kalau saya sendiri itu masih pakai ini blogger. Kalau suami saya itu beli domain. Jadi bisa beli domain, jadi tinggal kita itu minta desainnya, beli domain gitu. Mungkin kalau kalian mau belajar website bisa request ke TIK ya, matkul TIK.
kan matkul teknologi informasi ya. Kalau saya secara keilmuan kurang Oh iya. paham kalau pembuatan website dari awal, tapi kalau misal beli domain itu bisa. Jadi biasanya beli domain kan sudah nanti tinggal kita request apa gitu. Ada yang lain mungkin?